hari ini ketemu lagi bersama kelas 7F ya. Gimana kabarnya 7F? Hari ini masuk semua nggak? Masuk semua, nggak ada yang sakit ya? Oke, berarti ibu isi absensi semuanya hadir ya. Supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah ya, kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin untuk doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Itu mau kasih semangat dulu kalian ya, biar nggak ada yang aneh karena ini sudah menjelang siang ya. Ibu punya tepung semangat ya, kalau ibu bilang tepung semangat. Ya, oke, biar kabar semangat, ibu punya mana? Ibu punya bebek. Bagi siapa saja di antara kalian nanti yang mau menjawab, bertanya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Sudah dipersiapkan kan ya bukunya? Ya, yang belum silahkan dipersiapkan dulu bukunya, dikeluarkan ya. Kita akan mulai belajarnya. Kalau sudah semuanya silahkan perhatikan ke depan dulu nih. Ibu punya gambar apa nih? Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gosong. Gerakan. Sampai mengerak, sampai menjadi apa kalau gosong itu? Sampai menjadi? Iya benar, menjadi arang ya. Pernah nggak kalian atau orang tua kalian di rumah mengalami hal ini? Kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Karena lupa, jadi pancinya gosong. Kemudian perhatikan bagian panci dan spatulanya. Gosong nggak? Nih, pegangannya, yang pegangannya ini ya enggak? Kenapa bisa pegangannya nggak sampai gosong? Karena tidak terbuat dari besi. Dari apa? Dari karet. Intinya kalau kita pegang gagang spatulanya, itu panas nggak? Tidak panas. Kenapa? Coba Nara, apa Nar? Karena bersifat isolator. Karena bersifat isolator. Aku mau kasih apresiasi dulu nih. Kamu bersifat isolator. Beri tepuk tangan untuk Nara. Beng-beng pertama ibu kasih ke Nara. Kalau kemarin masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang kalor. Kalor itu berpindah nggak sih? Iya. Berpindah. Masih ingat dari mana ke mana? Dari suhu tinggi. Iya, dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Berapa jenis perpindahan kalor ya? Masih ingat ada berapa jenis? Ada 3 apa aja? Dan radiasi. Kalau dengan gambar yang di depan, nih, pancinya gosong, itu karena perpindahan kalor secara apa? Konduksi. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor ya pada peristiwa konduksi. Setelah melakukan kajian literatur, ya, peserta didik mampu membedakan jenis bahan yang bersifat konduktor dan isolator dengan menyebutkan minimal 3 contoh bahan masing-masing konduktor dan isolator. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menentukan jenis bahan yang dapat menjaga suhu frozen food agar tetap dingin. Wah, gimana tuh ya caranya? Oke, apa aja sih yang Ibu akan nilai selama pembelajaran hari ini? Ya, hari ini Ibu akan menilai keaktifan belajar kalian. Indikatornya yang pertama, bertanya. Yang kedua, mengajukan pendapat. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Yang keempat, berdiskusi. Yang kelima, memperhatikan penjelasan guru. Ini terkait kefokusan kalian ya, garis besar pembelajarannya. Yang pertama, kita akan melakukan observasi. Kemudian yang kedua, kita akan mengorientasi masalah ya. Kita akan merumuskan suatu masalah. Selanjutnya kita akan bereksperimen. Setelah eksperimen kita akan diskusi. Dan setelah itu, kita akan presentasi. Silakan ke depan dulu nih. Perhatikan ke depan dulu. Coba bisa satu orang baca kasus di atas? Boleh? Iya. Presentasi masalah. Bu Aminah merupakan produsen frozen food Made. Dia harus mengirimkan produk frozen food kepada konsumen yang berlokasi cukup jauh dari kediaman Bu Aminah. Oke. Nah, adakah yang mau merumuskan masalah? Kira-kira apa masalah yang timbul dari kasusnya Bu Aminah? Boleh? Masalahnya itu waktu dia mengantarin frozen foodnya itu dalam pas perjalanan itu ada suhu
turun suhu. Jadi ya frozen foodnya kurang dingin pas nyampe ke konsumennya. Kira-kira kalau suhunya jadi nggak dingin, frozen foodnya itu berarti udah nggak dingin nih? Iya. Apa yang terjadi? Jadi kurang fresh. Jadi kurang fresh. Iya. Jadi bau. Jadi apa lagi? Mungkin dagingnya jadi udah nggak enak. Dan nggak enak, basi gitu Iya. ya. Nah, itu masalahnya ya. Intinya dari permasalahan yang tadi, bagaimana cara Aminah itu membungkus frozen foodnya biar apa? Biar nggak cepat mencair atau biar nggak cepat apa basi gitu ya frozen foodnya. Nah, coba sekarang kita eksperimen yang bagian generalisasi nih. Yang ini. Oke, sebelum itu Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Mohon bantuannya ya nanti di semuanya sudah mendapatkan alat sudah ya. Mohon hati-hati menggunakan termometer ya. Sebelum dibungkus, diukur dulu suhunya. Kamu yang belajar suhunya berapa? Ya. Lihat aja. Harus sejajar. Dengan mata harus sejajar ya. Lihat. Tapi 23. Iya. Tidak karena boleh. Catat di tabel pengamatan di suhu awal. Dalam derajat apa ini? Iya, betul, Celsius. Sekarang masukkan ke itu aluminium foilnya. Masukkan. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Di sini ada masing-masing beberapa kelompok yang berbeda pembungkusnya ya. Kita tunggu sampai 10 menit ya. Frozen foodnya diukur lagi sudah. Berapa? Ya, teh awal itu kita tulis teh. Teh 1. Kemudian suhu akhir. Teh 2. Nah, kita ingin melihat perubahan suhu frozen food yang mana yang paling signifikan. Dibungkus yang mana, gitu ya. Kalau kita ingin mencari perubahan suhu, apa simbolnya? Masih ingat? Delta T, ya. Delta T sama dengan apa rumusnya? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, T kemana? Dikurangi T 1. Silakan masing-masing kelompok mencari nilai perubahan suhunya. Ya. Saya mau nanya tadi yang kata suhu awal sama suhu akhirnya itu apa nilainya? Di mana maksudnya? Awal sama akhir. Iya, di tabel pengamatan. Di sini. Sudah semua? Apa? 9 derajat Celcius. Oke, silakan lihat ke depan. Data yang mana perubahan suhunya paling singkat, paling sedikit? Pakai bungkusan apa? Pakai aluminium ya? Aluminium ini nih. Ini 5 derajat sampai 7 derajat. Berarti kalau kita jadi Bu Aminah atau kita boleh sarankan ke Bu Aminah, bungkusan yang mana yang untuk membungkus frozen food? Apa saat pengiriman? Aluminium foil ya? Nah, kira-kira kenapa aluminium foil itu bisa menjaga suhu frozen food? Maka diskusikan dengan kelompok. Ayo, berdiskusi. Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam diskusi. Kita ketemu lagi ya di pelajaran IPA, khususnya untuk topik konduktor dan isolator di pertemuan kedua. Nah, kemarin minggu lalu ya kita sudah melakukan praktikum ya. Nah, hari ini kita lanjutkan kegiatannya mau ngapain? Presentasi. Nah, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian juga bisa lihat di depan. Ada 2. Yang pertama, setelah peserta didik kemarin itu melakukan percobaan dan mengumpulkan data, ya peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait bahan konduktor dan isolator dengan disertai argumen atau pendapat pribadi. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan contoh jenis bahan konduktor dan isolator minimal 3, gitu ya, minimal 3 jenis bahan. Nah, kita langsung saja akan presentasi kelompok ya. Boleh silakan dipersiapkan dulu kelompoknya. Oke, selanjutnya presentasi kelompok dari kelompok 3. Sama kelompok 3. Aluminium delta T sama dengan 7 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. Plastik delta T sama dengan 7 derajat Celcius dan 9 derajat Celcius. Kertas delta T sama dengan 8 derajat Celcius dan 9 derajat Celcius. Mengapa frozen food yang mulai mengalami tidak beku? Karena terdapat sinar matahari selama 10 menit dan bahan dipakai untuk membungkus, bukan frozen melainkan isolator. Bahan yang paling baik untuk menjaga suhu frozen food agar tetap dingin adalah aluminium, karena aluminium termasuk zat konduktor.
Dari ketiga bahan bungkusan frozen food tersebut, manakah bahan yang termasuk konduktor dan isolator? Plastik dan kertas merupakan isolator, aluminium adalah konduktor. Maka yang masih dalam kondisi bungkus aluminium foil, karena bungkusan aluminium foil dapat menjaga suhu frozen food agar tetap dingin. 4. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan apakah yang paling baik untuk menjaga frozen food agar tetap dingin? Jelaskan. Masukkan frozen food ke dalam aluminium foil agar suhu tetap terjaga atau tetap berubah. 5. Dari ketiga bahan bungkusan frozen food tersebut, manakah bahan yang termasuk konduktor dan isolator? Plastik dan kertas adalah bahan bungkusan yang bersifat isolator, sedangkan aluminium foil bahan yang bersifat konduktor. Sekian dari presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini kelompok 4 adakah yang ingin menanggapi? Ataukah kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4? Kita akan mengambil kesimpulan. Kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan selama pembelajaran? Ya, coba siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Boleh. Siapa namanya? Mutia. Silakan Mutia. Bahwa kemampuan menghantarkan calon pada proses konduksi akan dipengaruhi oleh user. Kesimpulan apa lagi yang bisa kalian dapatkan? Boleh, silakan. Siapa namanya? Audi. Silakan Audi. Konduktor adalah jenis bahan yang baik dalam menghantarkan calon. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas pada proses konduksi. Coba bahan apa? Konduktor. Iya benar ya. Namanya konduktor. Ya, yang baik dalam menghantarkan panas. Oke, itu bahan yang sudah berdasarkan. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan jadi. Oh ya, kalau yang kebalikan dari konduktor apa? Isolator. Berarti gimana? Isolator adalah jenis bahan yang sulit dalam menghantarkan calon. Iya benar, beri tepuk tangan. Ya. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya. Boleh, silakan Kira. Jenis bahan aluminium foil merupakan satu contoh bahan yang bersifat konduktor. Aluminium foil tidak hanya baik dalam menghantarkan kalor, tetapi juga baik dalam menjaga suhu frozen food yang dingin. Karena bahan aluminium foil tidak dapat menyerap cahaya dan udara. Nah, tadi ya kesimpulan yang baru saja kita tarik ya dari teman-teman. Semoga semuanya juga bisa memahami ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung? Ada yang masih belum bisa membedakan antara konduktor dan isolator? Nggak ada ya. Kita refleksi belajar ya. Dari sini kita bisa tahu kira-kira kalian sudah mampu atau belum. Yuk coba semuanya silakan dibuka HP-nya. Sudah kirimkan link-nya di grup PDF ya. Yuk, kalau sudah mengisi refleksinya, sekarang silakan kita akan evaluasi belajar nih. Tadi kan lihat semuanya sudah mampu ya. Sudah mampu membedakan antara konduktor dan isolator. Sekarang kita akan evaluasi belajar lewat link yang ibu sudah sampaikan juga di grup. Ya, ini pakai aplikasi Revolve ya. Nah, sendiri ya isinya, jawabnya. Yuk, konsentrasi. Dan hati-hati memilih. Ya, jadi ambil dari yang mana? Nah, kalau yang jenis pembukaan formula juga dipencet aja. Yang tahu ya? Silakan lanjutkan. Yang bisa dapat skor 100 orang pertama dan kedua ibu berikan beng-beng. Yuk. Ya, selamat. Tepuk tangan ibu kalian. Sudah berhasil menjawab atau mengerjakan evaluasi belajarnya dengan skor yang maksimal ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada topik konduktor dan isolator ya. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya besok dengan topik materi apa, ada yang tahu nggak? Benar, tentang permuaya. Jadi silakan disiapkan materi permuayanya, kita akan lanjutkan besok hari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, setelah ini HPD-nya silakan dikumpulkan ya. Jangan dikumpulkan di enggak. Ya, boleh nanti di sebelum aja ya. Yuk, sekarang kita beres-beres